Oke, jadi dalam pengisian ini, yang pertama kita akan isi dengan tuna mayo. Tuna mayo. Selanjutnya kita tambahkan dengan saus kejunya. Saus keju. Kalau udah lengkap, udah terisi semua isiannya. Sudah terisi semua. Ada topping mungkin atau Iya, gimana? kita akan panggang dulu. Oh, panggang dulu. Panggang dulu karena Baik. takutnya kalau kelamaan sudah ada toppingnya dia warnanya akan berubah. Baik. Menambah topping. Iya, kita akan tambahkan topping. Topping ini tergantung selera ya. Betul. Tapi di sini karena dia ada warna kuningnya, kayaknya pas dengan warna merahnya. Iya. Perpaduan warna ya. Ya, Sip. kita tambahkan keju. Oke, kalau sudah kita masukkan lagi sekitar 5 menit aja. 5 menitan, baik. Nambah dong Bu, sedikit lagi. Iya, oke. Silakan dimasukin Bu. Oke. Udah 5 menit kayaknya Iya. Bu. Langsung kita cek. Oke. Udah matang apa belum? Ya, ini lampunya juga sudah mati. Oh udah ya. Indikator Oke. menit yang diinginkan sudah tercapai. Iya. Ya, ini sudah ready nih. Oke. Setelah ini dikeluarin dari tempat cetakannya atau Iya. gimana nih Bu? Nanti dikeluarkan dari tempat cetakannya, cuma ini masih agak panas ya. Nunggu dia dingin dulu. Iya. Oh ya baik. Kalau bicara soal packaging nih Bu, seberapa penting dan seberapa harus nih memperhatikan sebuah packaging atau kemasan dari produk olahan kita seperti pai tuna mayo ini, gimana tuh? Jadi berbicara kemasan, jadi fungsi kemasan ini adalah kan untuk menarik. Betul. Jadi salah satunya untuk menarik dan seharusnya memang ada label, karena di label itu menceritakan apa sih produk yang kita jual. Jadi memang sedikit harga itu akan sedikit naik karena ada kemasan, tetapi kemasan ini kan melindungi produk juga dari kontaminasi. Betul. Nah, sekarang pemirsa saya akan mencicipi nih. Maka saya izin dulu buka masker saya ya. Sambil mencicipi perlahan namun pasti seperti apa kenikmatan di balik kelezatan tuna mayo kita. Gimana? Enak, terus istilahnya agak lumer ya Bu? Iya, Ya, karena ada kejunya di dalamnya betul kan. sekali. Kejunya terasa karena ini favorit saya. Wow, jadi ini bisa menjadi juga referensi buat pemirsa di rumah, apalagi yang mau memulai usaha, bisa menjadikan pai tuna mayo ini sebagai salah satu brand Anda, bisa diorbitkan, dijual dan diperdagangkan untuk menambah kebutuhan keluarga tentunya di rumah. Nah pemirsa, kita sudah menghasilkan satu lagi panganan makanan yang tentunya memanfaatkan sumber daya laut yang dihasilkan yakni ikan tuna, yakni pai tuna mayo. Dan tentunya bisa disajikan bagi keluarga yang ada di rumah dan bisa menjadi referensi resep baru nih yang enak dan bergizi. Dan sebelum kita berpisah sama-sama kita akan mendengarkan penyampaian dari Kepala Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Kota Bitung. Baik, BP3 Bitung dalam penyelenggaraan pelatihan khususnya di bidang pengolahan, kami dalam penyelenggaraan pelatihan ini berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan yang kami lakukan biasanya 1 tahun sebelum pelaksanaan tahun itu berjalan. Jadi pelatihan ini memang sudah melalui analisis dan dilaksanakan di tahun berjalan dengan beberapa macam jenis pelatihan pengolahan yang saat ini yang sering dibutuhkan oleh
masyarakat khususnya para pelaku utama dan pelaku usaha adalah burger tuna rumput laut, kemudian pembuatan pai ikan tuna juga, kemudian stik rumput laut. Ini yang selama ini sering dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya juga kita juga permintaan tertinggi adalah pembuatan es krim dengan taburan rumput laut juga. Dan di masyarakat juga ini juga terkait dengan pelatihan pengolahan, seringkali juga diminta juga kita terkait dengan teknologi terbaru dalam hal bidang pengasapan ikan yang kalau di wilayah Sulawesi Utara ini adalah ikan di fufu ya, atau istilahnya cakalang fufu ya. Ini yang sering kita lakukan atau yang sering diminta oleh masyarakat terkait dengan pelatihan di bidang pengolahan. Di samping pelatihan-pelatihan lainnya yang saat ini sering juga dilakukan, karena pelatihan pengolahan ini sifatnya general yang rata-rata yang dilakukan di BP3 Bitung ini, karena kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu bahan bakunya adalah dari ikan. Selain pelatihan yang sifatnya pembuatan produk atau hasil olahan, kita juga ada pelatihan khususnya untuk HACCP. HACCP ini adalah pelatihan terkait dengan kebersihan serta kualitas dari produk itu, yaitu higienitas terkait dari produk serta bagaimana cara mengolah ikan yang baik sebelum diolah, hasil dari tangkapan dari nelayan untuk menjadi bahan olahan itu bagaimana sih cara yang terbaik supaya hasilnya nanti dalam olahan itu ikannya benar-benar yang terbaik, yang fresh dan sesuai dengan HACCP.